Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini. Kita bisa silaturahmi di sini kembali di hari Jumat ini yang di malam Jumat ini kebetulan ada malam Jumat Kliwon. Jadi jika di sini terima kasih kepada guru saya Wak Epon Tarujie yang sudah hadir untuk menemani kita memberikan kita dalam hal mengkaji atau dalam hal mengingat memuliakan kebesaran baginda kita Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya sedikit menunjukkan dari pembicaraan dari Wak Epon. Kadang manusia itu selalu melihat perbedaan. Karena perbedaan itu terlihat. Tapi ada manusia yang tidak mau menerima perbedaan. Sedangkan Allah menciptakan di dunia ini semuanya berbeda. Ada laki, ada wanita, ya ada wanita, ada ini. Saya seperti itu. Ada di sini yang tersenyum, di sini juga ada yang cemberut. Ada yang mempunyai masalah banyak, mungkin ada yang dapat dipuji banyak. Seperti itu, benar kan? Allah menciptakan dunia itu dengan perbedaan. Bisakah kita menerima perbedaan ini atau hanya bisa melihat perbedaan? Ketika kita melihat perbedaan, yang muncul tidak akan ada rasa syukur. Yang ada adalah rasa kurang. Kurang apa? Si A punya mobil, lu gak punya. Si B punya motor, lu gak punya. Karena melihat dengan mata, melihat perbedaannya. Si A makan ayam, gue makan ikan asin. Tapi kita tidak pernah mau menerima perbedaan. Di dunia ini diciptakan, kita diciptakan di dunia ini untuk menikmati. Ya, guru kita sudah sampai. Wah, ini ya, guru kita. Biasa habis itu, kita lihatin aja. Alhamdulillah kepada Ibu Nisa, terima kasih. Jadi kita lanjut lagi ya. Selamat datang kepada guru kita dengan yang Al-Fatih. Apa? Ini yang dibuat Allah. Kembali ke dalam hal perbedaan. Kenapa di dunia ini ada perbedaan? Kenapa Allah tidak menciptakan orang kaya semua? Kenapa Allah tidak menciptakan orang miskin semua? Kenapa harus ada perbedaan? Pertanyaannya kan itu, kenapa kita harus menerima perbedaan? Allah bilang nikmatilah duniamu, karena hanya sementara. Nikmati gimana? Bersyukur gimana? Sedangkan di dunia ini banyak sekali perbedaan itu ya. Ketika kita melihat perbedaan, kita akan selalu merasa kurang. Si A makan ayam, saya makan ini, si B makan ini. Tapi begitu kita menerima perbedaan, kita akan muncul rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena kita menerima, tidak melihat. Siapa ini yang melihat perbedaan? Semua yang ada di sini pasti akan melihat perbedaan. Rokok kita itu beda-beda, gak ada yang sama. Ya. Jika rokok yang akan dia pakai tadi, beda. Baju kita aja beda-beda, tidak ada yang sama. Muka kita aja beda-beda, tidak ada yang sama. Ketika kita melihat perbedaan, maka tidak akan ada syukur. Ketika kita melihat perbedaan, maka akan ada rasa komplain sama Allah.
karena melihat perbedaan. Maka akan timbulnya masalah sehingga apa? Pusing sendiri karena melihat perbedaan. Yang salah siapa? Peci kita aja beda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang warna-warni, ada yang beda semua. Yang utama dari diri kita itu adalah saat ini marilah kita mulai belajar menerima perbedaan. Mulailah belajar untuk tidak melihat perbedaan. Karena kalau kita melihat perbedaan, ada kaya, ada miskin, kita bisa komen, ya Allah, kenapa sih itu perbedaan ya Allah? Kenapa nggak dibuat orang kaya semua di sini ya Allah? Nggak akan ada orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Nggak ada orang miskin, nggak akan ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Siapa yang membuat perbedaan kita? Allah yang bilang, gue nggak pernah buat perbedaan. Kalian yang melihat perbedaan, saya tidak pernah melihat perbedaan. Karena yang saya lihat hanya hati kalian, bukan dari kalian. Wahai bilang takwa, hanya orang bertakwa yang akan masuk surga. Doa. Sholat kita tapi hanya untuk diri kita sendiri, ngaji kita hanya untuk diri kita sendiri. Giliran kita komplain sama Allah dan ngaji itu puasa dan komplain, karena kita rasa berdiri sendiri. Tapi begitu problem yang saya melihat saya mau kaji diri. Kadang kita dikasih tanggung jawab lebih sama Allah, kita komplain. Ya Allah, minta Allah ibu-ibu itu sama gue. Kalau Allah yang muji lu kasih tanggung jawab, bukan bersyukur lu, komplain. Disyukuri ya Allah kalau masih dengan hamba tanggung jawab. Perbedaan alam sekarang udah susah dicari, jika menggapai itu susah. Benar. Udah susah dicari alam menggapai. Waktu pertama-tama gampang banget menggapai, gue pakai helm terus ngejarnya alam. Sekarang udah susah, kenapa? Dia sudah sibuk, sudah berbeda. Apakah Tuhan harus bilang kalau mau berbeda sekarang? Gue harus menerima perbedaan karena Allah yang berbeda tanggung jawab pada dia. Gak boleh mana menerima perbedaan. Perbedaan apa? Situasi. Dulu alam gak banyak kerjaan, sekarang lebih banyak kerjaan. Sekarang dulu kita bekerja dan sekarang tidak bekerja. Kan harus menerima. Nggak melihat, tapi menerima. Kalau kau melihat, kamu sombong banget. Bila susah lo kesini, bila senang lo kabur. Karena saya melihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Lo susah kesini, bila senang sana. Berarti kamu melihat dong, melihat Allah senang dan susah. Benar apa betul? Ya, tapi kalau kau menerima perbedaan dari alam di saat dia lagi susah, menerima di saat lagi senang, kok nggak bilang iya. Orang gue ngatakan berdoa, gue mau bikin cuma nyariin alasan. Oh, lagi ada Allah yang disibuk. Wah, kurang kaki satu dengan ini, kan sombong itu tadi enggak deh. Dikerjain gue tuh. Kan kurang aja sombong kan. Sombong ada orangnya di, katanya enggak gue kurang, makanya ada kalah lagi. Kan serba salah tuh jadinya. Karena gue menerima situasinya, main sama orang tua itu salah. Main sama sombong bego-begoin gua. Mesti beli meja gampang. Ya kan? Jadi kita di sini kita bisa tertawa. Karena apa? Tidak ada perbedaan yang kita lihat. Duduk di sini kita bisa menerima semua perbedaan sehingga kita terlihat bahagia. Benar ya? Kita bisa ketawa ke sebelah, ketawa ke kiri, karena kita bisa menerima perbedaan. Begitu kita tidak bisa menerima perbedaan, melihat perbedaan. Gue sombong mungkin yang sama, karena gue gak mau satu ini dengan sombong. Siapa sombong? Itu kan ucil, jangan salah, berbeda kerjaannya. Karena kita ada perbedaan, sehingga bersama melihat perbedaan, lu akan melihat orang. Ketika kita melihat orang, kita akan merendahkan. Benar nggak? Bahkan ada kisah yang saya baca, ada nabi yang mau dilepas nabi itu
Alkisah adalah Nabi Musa. Nabi Musa bertemu sama Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wahai Musa, carilah orang yang lebih rendah daripada makhluk. Carilah makhluk yang lebih rendah daripada. Bawa makhluk itu ke hadapanku." Lalu, ini perintahku wahai Musa. Perintah sama Allah untuk mencari makhluk yang paling rendah dari dia. Akhirnya Nabi Musa jalan ke pasar. Pasar makhluk, pasti banyak orang. Dia berpikirnya manusia, manusia pasti ini. Dilihatin sesuatu manusia, apakah gue lebih mulia dibanding dia? Apakah gue lebih baik dibanding dia? Dia berpikir lagi, belum tentu. Coba dia punya amalan yang gue gak punya. Coba dia melakukan sesuatu yang gue gak lakukan. Manusia, berarti manusia. Dia lari ke seekor hewan, mungkin hewan. Dilihatnya di pasar itu ada seekor anjing yang sakit, budukan, ini ataupun kayak gimana. Wah ini, dia tidak lebih mulia daripada aku. Seekor anjing. Akhirnya apa? Dibawa anjing itu sama Nabi Musa. Dibawa ke dalam. Buat menemui Allah Subhanahu wa taala. Di tengah jalan Nabi Musa berpikir lagi. Apakah benar aku lebih mulia dari anjing ini? Apakah benar dia kotornya atau apa dia melihat seekor anjing dengan kesabaran yang menerima ini? Apakah benar dia lebih mulia? Akhirnya apa? Dilepaskanlah anjing itu di tengah jalan. Akhirnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia menghadap, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Mana perintahku yang kau lakukan? Mana makhluk yang kau bawa ke sini yang lebih rendah dibanding aku?" Nabi Musa jawab, "Ya Allah, hamba tidak mampu, hamba gagal bawa, karena hamba melihat tidak ada yang lebih mulia. Hamba tidak lebih mulia daripada siapapun, tidak ada yang lebih hamba. Tidak ada hamba lebih dari siapapun yang kotor siapapun. Hamba lebih mulia, tidak ada ya Allah." Jadi akhirnya Allah menjawab, "Kalau kau bawa seekor makhluk apapun ke sini, akan aku lepas dari nabimu." Karena dia merasa lebih mulia. Sama seperti begitu kita melihat perbedaan, kita akan selalu merasa lebih. Kita kerja ayam begitu melihat perbedaan di seorang polisi. Kemudian dibawa dia, datang dia lalu diri dipukul satu, gua datang lalu diri. Karena melihat perbedaan secara mata. Tapi begitu ayam menerima perbedaan, tidak ada masalah. Akhirnya silakan kopi, silakan kita lagi santai, kita lagi merokok, kita lagi tanpa mulai rasa hormat. Duduk bareng di majelis ini, duduk bareng, makan bareng, minum bareng, karena kita menerima perbedaan. Yang sulit itu, kadang itu adalah yang sulit dalam hidup adalah belajar menerima perbedaan. Sekarang dengan ketenangan sahabat saya, Boaz, sekarang disibuk dengan tanggung jawab yang diberikan oleh bosnya. Dulu waktu saya WhatsApp sama Boaz, dia tidak ngerti sama sekali. Saya bilang, "Aku pusing banget dia, kayak gak ada Allah aja lah." Maksudnya apa? Allah mah ada. Dengan pusingnya masalahnya ini. Sekarang kan masalahnya dia tidak berkurang, masalahnya tetap ada, tapi hanya tanggung jawab Allah masih ini. Dari 28 cabang online yang diberi challenge dia. Apabila dia achievement tahun ini dikasih hadiah gratis. Semua cabangnya gak ada dikasih, tapi kenapa dia yang dipilih sama Allah? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Siapa yang mau komplain lewat Allah yang memberikan tuh? Haknya Allah dong, mau ngasih ke siapa? Siapa yang bisa komplain? Kalau Allah sudah seperti yang saya bilang, kalau Allah sudah menghendaki seseorang untuk menjadi orang kaya, siapa yang bisa protes? Jawab ya. Kalau Allah pengen bilang wahai ganteng, siapa yang bisa protes? Fitnah itu. Gak bisa kan?
merasa dekat sama Allah, begitu kita menerima perbedaan-perbedaan, yang muncul rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan begitu kita mendapat masalah, kita nggak akan melihat masalah, karena kita merasa ya Allah, terima kasih atas kehendakmu ya Allah. Kita melihatnya kehendak, bukan masalah lagi. Ketika kita yakin dan masih gelisah, berarti belum ya yakin. Ketika kita melihat masalah, berarti belum beriman. Ketika kita merasa beriman, masalah itu tidak ada, bos. Yang ada itu adalah kehendaknya Allah, bukan masalah. Tugas kita adalah menjalankan. Yang menyelesaikan Allah. Jadi bukan masalah kehendak itu bisa kapan pun. Benar nggak? Kita beriman atau tidak? Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak? Kita merasa diri kita beriman, tapi kita masih melihat masalah. Apakah antum masih beriman? Tolong dipertanyakan. Tapi begitu kita merasa beriman dan pada saat itu kita kehendak, kita mulai menerima apa namanya kehendak Allah. Kita mulai menerima apa namanya perbedaan. Reddy nggak suka minum kopi manis, terus sukanya minum kopi manis. Perbedaan, memaklumi, menerima, bersyukur, muncul semua kayak gitu. Indah, enak, nyaman. Susahnya kita senyum, senangnya kita senyum. Nggak ada yang lebih, tapi kalau melihat perbedaan, bisa satu lagi senang, bisa satu lagi senang. Wow, benar ya? Tapi kalau kita menerima, ya kan sudah senyum aja terus. Karena kita menerima apa kehendak Allah, apa yang Allah berikan Pak RT 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pengen punya anak cowok, baru kita semua sebelumnya mau berusaha tiap malam, oh ya dapet cewek lagi, cewek lagi, itu dapetnya cewek lagi. Yang ketiga Allah kasih buah dari kesabaran kita, keyakinan kita berlalu. Kalau nanti lahir cewek lagi, kita kerja lagi sampai bercowok. Tapi Allah masih jamunya banyak ya cukup kan gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi mudah-mudahan malam ini di malam Sa'ban ini yang insya Allah nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita persiapkan iman kita, kita persiapkan hati kita, karena mungkin ujiannya akan lebih. Orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita aja, ketika kita salah marahnya lebih besar, bos. Dibanding orang jauh. Ya, kayak saya sama Butet, saya dekat banget. Saya begitu Butet salah, saya marahnya lebih luar biasa ke Butet. Sama, begitu Allah melihat titik salah dalam hati kita, dia bikin sampai kita menyadari kesalahan kita, sampai kita menyadari dan bertobat dan bersyukur atau bagaimana kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita menyadari. Makanya teruslah mengkaji diri kita, teruslah mengkoreksi diri kita, apa yang salah dalam diri kita, apa yang kurang dari kita. Jangan ngurus orang lain, pusing diri kita itu sebenarnya salahnya. Jangan melihat orang punya harta, udah lakukan kebaikan apa yang bisa menyelamatkan dia. Itu yang kita pikirkan. Bukan harta, tapi kebaikan apa yang bisa kita lakukan seperti dia. Jangan lihat Lukman kaya, apa yang Lukman lakukan sehingga bisa jadi kaya. Ngepet, ya kan? Ngapok, ya kawan. Iya. Oh, bosan aku, juga pengen jadi ahli sedekah. Oh, tidak pernah berpikir negatif, juga coba pengen positif sama Allah. Aku coba mulai menerima perbedaan. Aku coba mulai terus kaji terus diri kita, kurang diri kita. Mulai dari sekarang kita mulai belajar menerima keadaan. Jangan pernah melihat perbedaan. Jangan ya. Jadi kalau kita melihat perbedaan, mungkin tukang ngaji di sana duduknya. Oh ya kayak seperti ini kita. Benar nggak? Tapi kita sama semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama.
Nggak ada yang berbeda. Kenapa kita mendahului Allah dengan melihat perbedaan? Sedangkan Allah aja tidak pernah melihat perbedaan. Tapi kita melebihi Allah melihat perbedaan. Allah itu bilang, aku tidak pernah melihat perbedaan di kalian, yang dilihat adalah hati dan amalan kalian. Dua perbedaan. Ketakwaan kita yang kita sama Allah, bukan mobil kita, bukan dunia kita. Makanya di dunia ini mulailah belajar menerima keadaan. Biasanya kita belajar. Hari ini saya harus meeting. Diteleponin dari pagi meeting. Kan mau ngaji bulan ini. Apa? Hari ini. Oh iya. Oke. Jam 1 jam lagi. Wah ini gimana? Kita meeting. Jam sore ini gimana? Sebentar deh. Gak bisa. Gue ngaji. Sampai 3 kali. Oh iya ngaji. Terus bilang. Loh ini aku ngaji. Nggak boleh. Jadwal gue nggak ganggu. Dan gue nggak pernah ganggu jadwal lu pada saat ibadah lu. Gue mati. Dia sama mati. Gitu loh. Jadi hari ini harus jadwal meeting. Bukan gue bilang apa enggak. Gue menyadarkan dia. Lo terima. Gue ngaji. Dan ini sudah jadwal gue. Dan juga gue berubah jadwal gue kalau gimana ya. Kalau tidak saya tahu. Kalau ada meeting gue semua. Nggak boleh ganggu. Kecuali urgently dia harus kemana pasti akan kembali ke siang. Sore itu selesai. Seperti itu. Jadi kita harus punya prinsip dalam hidup. Allah dulu atau dunia dulu. Itu ujiannya. Kita besok itu. Ya lu pikir sama lu kalau gua dulu besok lu mati. Benar kan? Ke manusia, besok mati apa hidup? Kan kita nggak tahu. Ya, kenapa kau mendahului itu kalau besok mati? Misalkan. Tapi kan Allah itu mana? Abadi. Kenapa Allah juga abadi? Kenapa peduli yang besok mati? Kenapa kau bela-belain yang besok mati? Itu aja sih pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada guru saya juga seperti ayah, maafin. Yang jelas yang utama dari diri kita pribadi itu satu pesan saya adalah nasihat buat diri saya. Mulai kita belajar untuk menerima perbedaan, bukan melihat perbedaan. Begitu kita melihat perbedaan, kita selalu melihat plus dan minus. Tapi begitu kita menerima keadaan, plus minus itu tidak ada. Benar nggak? Nggak ada yang saya duduk ngopi bareng dengan Pak Supri kan ada masalah. Saya duduk menjawab lewat berduduk dengan Pak Supri kan ada masalah. Ya nggak? Walaupun sama Mang Yadi, saya suka mengira di sini karena orang tua. Saya menerima kondisi itu walaupun aku merasa kan. Tadi jika aku bagus nggak? Saya pada satu malam di bawah gimana saya pakai helm dua aja. Kamar ini gimana? Bebas. Situasi dan kondisinya seperti itu. Karena tak ada perbedaan. Perbedaan kalau lebih tua ya, orang tua. Ya, jadi itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan Ahmad Wasalam buat sahabat saya yang baru pulang umroh, Fadli. Mohon doanya bagi kita biar bisa tanah suci. Amin. Biar segala segala yang lagi kita ini dipermudah segala aja bukan aja bro aja niat segala niat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan semuanya dan kesehatan. Jadi yang utama adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Karena alam sudah merasakan begitu dia berubah dengan pola pikirnya dia dulu yang berpikir dia beban. Kakaknya minta duit ke dia, emaknya tinggal di rumah dia, makan di situ, kadang ini jadi beban pagi. Akhirnya dia mulai ikhlas, dia mulai belajar menerima situasinya, dia mulai melakukan apa yang diberikan tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rezeki dia terus bertambah. Sekarang dia udah merasa udah kewalahan juga, makanya dia bilang tadi jalan berapa di sini. Karena pagi dia berapa kemana, siang dia kemana. Itu sehari sekarang udah ada 2 3. Dulu
Satu aja segitu susah. Karena sehari 1, 2, 3 udah jalan terus jalan. Sahabat kita Ahmad Benduri udah dapat anugerah yang lebih. Mungkin sekarang yang lagi pusing sahabat kita udah, ya kan? Wajar perbedaan itu ada. Kita harus support saudara-saudara kita. Kita harus mensupport sahabat-sahabat kita. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling mensupport. Ya, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.